menyanyikan lagu, dan sambil bangkit berdiri kita akan menyanyikan lagu Yesus Kupanggil. Pujilah
puji-pujian, kita akan menyanyikan lagu Hatiku Senang. Adik-adik capek kak? Enggak dong, harusnya dong. Ya kan masih di rumah, jadi jangan capek, harus tetap semangat. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jangan lupa Alkitabnya harus berada di samping adik-adik ya. Dan duduk yang rapi untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita akan menyanyikan lagu firman Tuhan. Ku mau mendengar firman Tuhan. Hati
mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kasih kami membaca Alkitab, pimpin kami dengan Roh Kudus untuk menyatakan firman-Mu. Amin. Shalom adik-adik. Sudah siap kita mau mendengar firman Tuhan? Baik. Nah, sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita mau saksikan dulu nih tugas yang kemarin dikasih Kak Ella tentang ayat hafalan. Yuk kita saksikan bersama. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman ada di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab semua anak adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Terima kasih. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, siapkan kitabnya. Mari kita buka bersama kitab Maliaki. Kitab Maliaki pasal 3 ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Sekali lagi, kitab Maliaki pasal yang ketiga ayat 16 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Nah, kalau adik-adik sudah menemukan, Bu Pendeta akan baca buat adik-adik semua, ya. Maliaki 3 ayat 16 sampai 17, demikian firman Tuhan. Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan dan bagi orang-orang yang menghormati namanya.
Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam. Pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Demikian firman Tuhan. Yang disebut berbahagia adik-adik semua yang di rumah, yang membaca firman Tuhan, yang mendengar firman Tuhan dan memeliharanya dalam hidupnya setiap hari. Nah, adik-adik, kita akan saksikan sebuah video yang menceritakan tentang Aku Kesayangan Allah. Ada seorang anak, dia bernama Nico. Nico memiliki koleksi action figure mulai dari Captain America, Spider-Man, Batman, Hulk, Superman, Wonder Woman, dan lain-lain. Namun dari semua action figure yang paling Nico sukai ialah Captain America. Alasannya adalah karena ia tidak hanya memajangnya, tetapi seringkali ia juga memainkannya. Suatu hari tanpa disengaja, ia bermain sampai tertidur. Dan beberapa action figure yang ia mainkan tanpa disadari tertindih tubuhnya. Dan banyak yang patah karenanya. Namun yang tidak pernah patah dan begitu kuat adalah action figure Captain America. Berulang kali terjadi hal seperti itu. Sampai-sampai ibunya menasihati untuk membereskan mainannya sebelum tidur. Tetapi ia tetap saja selalu tertidur. Akibatnya, tidak sedikit mainannya yang patah. Suatu kali ketika Nico melihat film Kain dan Habel, ia bertanya-tanya di dalam hatinya. Mengapa ya Allah lebih memperhatikan Habel ketimbang Kain? Padahal Alkitab tidak menceritakan alasannya. Setelah film itu selesai, maka Nico bertanya kepada ibunya pertanyaan yang ada di hatinya. Ibunya menjawab, Nico, dari semua mainanmu, mana yang paling kau sayangi? Kapten Amerika mah. jawab Nico. Kemudian ibunya bertanya lagi. Lalu, mengapa hanya Kapten Amerika? Jawab. Habis, yang lain gampang patah, padahal baru dibeli. Sementara Kapten Amerika sudah berapa kali tertindih badan aku, ia tidak pernah patah. Lalu mamanya terus menjelaskan. Bila Nico mengasihi figur action Kapten Amerika karena Nico mengetahui alasannya, maka Allah juga demikian. Ia menyayangi orang-orang tertentu dan ia tahu alasannya. Dan salah satu alasannya ada di dalam kitab Malaki 3 ayat 16 sampai 17. Bahwa mereka yang takut akan Tuhan dan yang menghormati namanya akan disebut milik kesayangan Allah. Artinya, orang-orang itu menjadi kesayangan Allah. Keesokan harinya, saat sarapan, Nico kembali bertanya kepada ibunya. Mah, apakah Nico termasuk orang kesayangannya Allah? Ibunya
bertanya kepada Niko. Apakah Niko adalah pribadi yang menghormati dan takut akan Tuhan? Niko hanya menggeleng-geleng kepala. Kenapa, Nak? Tanya ibunya. Niko menjawab, Karena Niko masih malas berdoa dan baca Alkitab. Niko sering keasikan main action figure lebih banyak ketimbang berdoa dan belajar. Dan beberapa kali Niko berbohong pada mama. Kalau sering bohong itu kan berarti melawan Tuhan dan melawan orang tua. Lalu apa yang harus Niko perbuat, Ma? ibunya menjawab, Niko minta ampun sama Tuhan. Rajinlah membaca Alkitab dan berdoa. Kurangi mainnya. Dan jadilah orang yang takut akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Maka Niko menjadi orang kesayangan Allah. mendengar jawaban ibunya, Niko lega dan senang sekali. Ia bertekad mau menjadi pribadi kesayangan Allah. Adik-adik, tadi adik-adik sudah menyaksikan video tentang Niko. Nah, Niko ini dia adalah seorang anak yang bersukanya bermain dengan mainan kesayangannya, yaitu action figure Captain America. Dia punya mainan kesayangan itu Captain America karena benda itu, mainan itu tidak mudah patah, ya adik. Mainannya Captain America itu tidak patah seperti mainan-mainan yang lainnya. Nah, suatu ketika Niko ini nonton Kain dan Habel. Ketika dia melihat sebuah film itu, film Kain dan Habel, dia mulai bertanya dalam hatinya, kenapa ya Tuhan itu lebih sayang sama Habel daripada Kain? Nah, suatu ketika Niko bertanya kepada ibunya, Ma, kenapa sih Tuhan lebih sayang sama Habel daripada sama Kain? Nah, adik-adik, ibunya menjawab sama Niko begini, Niko, kamu punya kan mainan kesayangan apa? Captain America, kata Niko. Ya, kenapa kamu menyayangi Captain America mainanmu itu? Karena mainan saya itu tidak mudah patah, di samping mainan-mainan yang lainnya. Oh, berarti kamu tahu alasan kenapa kamu menyayangi mainan kamu. Nah, demikian juga Tuhan. Tuhan menyayangi kita, Tuhan tahu alasannya. Nah, kamu harus tahu bahwa orang-orang yang disayangi Tuhan, Tuhan sayang sama orang atau anak-anaknya ketika mereka takut akan Tuhan, ketika mereka menghormati sama Tuhan. Tadi kita sudah baca Alkitab, ya adik-adik, di mana menceritakan bahwa kita disayang sama Tuhan karena ketika kita takut akan Tuhan dan kita menghormati Tuhan. Itu yang dikatakan Ibu Niko kepada Niko. Ibunya berkata, kalau kamu disayang Tuhan, kamu harus takut akan Tuhan, kamu harus menghormati Tuhan. Nah, adik-adik, ketika Niko mendengar itu, ya, Niko mulai berpikir lagi, kira-kira Tuhan sayang gak ya sama aku? Kira-kira Tuhan memperhatikan aku gak ya? Karena selama ini aku lebih asik main sama mainan aku Captain America daripada Tuhan, daripada membaca Alkitab, daripada berdoa. Kira-kira Tuhan sayang gak ya sama aku? Niko bertanya loh, adik-adik. Nah, oleh karenanya ketika ibunya melihat Niko sedang menggeleng-geleng kepalanya, kira-kira Tuhan sayang gak ya? Lalu ibunya berkata kepada Niko begini, Niko, kamu selama ini asik main mainanmu, ya. Kalau kamu mau disayang sama Tuhan, kalau kamu mau menjadi anak kesayangan Allah, maka kamu harus berdoa, beri waktu untuk berdoa, beri waktu untuk baca firman, ya. Jangan suka berbohong, ya. Dan juga
main game atau asik mainan-mainanmu. Lebih baik kamu baca firman, lebih takut sama Tuhan, menghormati Tuhan daripada kamu lebih asik main-mainanmu. Nah, itu yang dijawab oleh ibunya Niko kepada Niko pada saat itu. Nah, adik-adik, begitu juga dengan kita. Tuhan mau adik-adik adalah anak-anak yang menjadi kesayangan Allah. Bagaimana caranya? Yang pertama adik-adik adalah mau menjadi kesayangannya Allah. Adik-adik harus takut sama Allah, ya, harus takut sama Tuhan, ya. Kalau adik-adik mau disayang sama Tuhan, saya lagi pendeta bilang harus takut sama Tuhan, ya, harus melakukan yang disukai oleh Tuhan. Apa ya? Takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan artinya adik-adik harus bisa memberi waktu membaca firman, ya. Takut akan Tuhan, biar adik-adik gak boleh berbohong, ya, gak suka marah-marah, gak boleh mengambek, ya, gak boleh melawan orang tua. Itu tanda atau ciri-ciri orang yang takut akan Tuhan. Nah, adik-adik harus menunjukkan sikap itu kepada orang tua, kepada siapapun. Sebagai wujud adik-adik takut akan Tuhan. Kalau adik-adik adalah kesayangan Tuhan, adik-adik mau disayang sama Tuhan, harus takut sama siapa? Tuhan. Ya, takut akan Tuhan. Tadi kita bilang apa? Tidak melakukan dosa. Dosa apa? Berbohong. Dosa apa? Marah-marah, ngambek. Ya, dosa apa? Jangan apa? Berantem sama teman, berantem sama adik. Lebih suka baca firman, lebih suka berdoa di rumah. Itu wujud takut akan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau adik-adik mau disayang sama Tuhan, adik-adik harus juga menghormati Tuhan. Sekali lagi, untuk disayang sama Allah, disayangi Allah, harus bisa menghormati Allah. Bagaimana caranya ya Bu Pendeta, supaya saya ini tahu bahwa saya ini menghormati Tuhan? Caranya, adik-adik gak boleh mempermalukan Tuhan. Di mana saja adik-adik berada, adik-adik harus menjaga sikap, menjaga tindakan adik-adik, menjaga perkataan adik-adik, supaya itu tidak mempermalukan Tuhan. Misalnya, jangan suka mengeluarkan kata-kata kotor, makian. Nah, jangan suka mengeluarkan kata sumpahan, gitu ya. Dan juga jaga sikap adik-adik, tindakan adik-adik, ya. Jangan suka ambil uang mama, ya, tanpa dibilang. Itu bukan sikap yang baik, tindakan yang baik. Itu bukan menghormati Tuhan namanya, ya. Gak boleh melawan orang tua, itu bukan menghormati Tuhan namanya. Nah, adik-adik, itu tanda kalau adik-adik kalau adik-adik menghormati Tuhan, adik-adik melakukan yang benar, berkata yang baik, ya, berkata yang jujur, itu tanda adik-adik menghormati Tuhan. Maka adik-adik akan disayangi oleh siapa? Tuhan, ya. Jadi kalau tadi Niko dia asik main sama mainannya karena tidak memberi waktu sama Tuhan, dia tidak takut Tuhan, maka adik-adik harus belajar untuk bisa takut akan Tuhan, harus bisa belajar menghormati Tuhan. Jangan lebih asik main dengan mainan seperti Niko tadi, ya, sampai lupa Tuhan. Kalau adik-adik mau disayang sama Tuhan. Baik adik-adik, dua pesan firman hari ini, mau menjadi anak kesayangan Allah, takutlah akan Tuhan dan menghormati Tuhan. Dengan apa? Jaga sikap adik-adik, jaga perkataan, mengeluarkan kata-kata yang baik, yang benar, yang jujur, yang sopan, ya. Jaga tingkah laku adik-adik, ya, supaya adik-adik selalu disayang sama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati adik-adik semua. Amin. Oke adik-adik, kita selesai mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita merespon firman Tuhan. Kita akan menyanyikan Yesus sayang semua. Semangat adik-adik, jangan lelah.
juga. Nah maka adik-adik, kita akan membawakan persembahan kita. Siapkan persembahan kita. Oh ya, kalau mau bawa persembahan, di amplop tulisannya untuk persembahan sekolah minggu, nanti bisa diantar ke gereja ataupun nanti bisa ditolong kasih ke Kayla atau ke Kaleni. Kita akan membawa persembahan, kita akan menyanyikan lagu Berilah Syukur. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kami baru saja mengumpulkan persembahan kami Tuhan. Berkatilah tangan-tangan yang sudah memberikan persembahan ini Tuhan. Berilah mereka rezeki Tuhan, berkat bagimu saja ya Tuhan. Dan berkatilah persembahan ini Tuhan agar dapat bermanfaat dan berguna dalam kegiatan sekolah minggu kami ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman pagi hari ini. Kami percaya bahwa aku kesayangan Tuhan, kami kesayangan Allah. Karena kami mau belajar Tuhan untuk hidup takut akan Tuhan, mau hidup menghormati Tuhan lewat sikap kami, lewat perkataan kami, lewat tindakan kami. Tolong kami supaya kami belajar untuk takut akan Tuhan. Kami mau belajar untuk menghormati Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam hati anak-anak-Mu untuk melakukan firman-Mu hari ini. Diberkatilah semua anak-anak yang mendengar firman Tuhan hari ini. Berkati masa depan mereka, berkati pendidikan mereka, beri kecerdasan, beri kepintaran bagi mereka, supaya mereka berhasil meraih masa depan dan cita-cita mereka Tuhan. Jaga kemana keluar masuk mereka, berikanlah kesehatan bagi mereka semua, supaya mereka tetap sehat di tengah pandemi COVID. Mereka tetap ada dalam lawatan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati orang tua kami, papa mama kami, dalam segala pekerjaan usaha mereka. Allah memberkati dengan kelimpahan berkat Tuhan, agar dengan segala kelimpahan berkat itulah tercukupilah kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi bangsa kami, pulihkan bangsa kami, biar ada keselamatan atas bangsa kami, sehingga bangsa ini boleh terbebas dari COVID-19, sehingga kehidupan kami kembali berjalan dengan normal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa bagi kakak-kakak sekolah minggu yang sudah melayani hari ini. Diberkati Kak Hedi, diberkati Bang Jo, diberkati Kak Ponsyil. Biarlah kami semua yang berbagian dalam pelayanan diberkati Tuhan dengan kelimpahan kasih karunia Allah. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati jika ada adik-adik yang sakit, teman-teman kami yang sakit, Tuhan Kau berkati, jamah sembuh, pulihkan mereka semua, sehingga mereka sehat, mereka pulih, menjalani aktivitas mereka kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Di doa kami alaskan dalam satu nama Yesus Tuhan yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan,
dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Sebelumnya ada pengumuman untuk minggu depan. Kita tetap masih ibadah online adik-adik ya. Tetap semangat di rumah, tetap menaati protokol ya adik-adik ya. Dan juga untuk persembahan, ditaruh di amplop yang diberikan nama persembahan sekolah minggu. Bisa diantarkan ke gereja ataupun dititip ke KRA ya adik-adik ya. Dan jangan lupa untuk tugas minggu depan, untuk doa firman adalah Yeskiel, doa persembahan adalah Fanya. Ya, jadi sekali lagi untuk doa firman minggu depan adalah Yeskiel dan doa persembahan adalah Fanya. Jadi tolong dikumpulkan video doanya, doa firman dan doa persembahan dalam bentuk landscape dan ditunggu sampai dengan hari Kamis. Ya, adik-adik ya, ditunggu sampai dengan hari Kamis untuk video doanya Yeskiel, doa firman dan Fanya, doa persembahan. Oke? Dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Hidup Ceria dengan judul Di Mana Saja. Adik-adik, kita sudah berada di penghujung ibadah kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum adik-adik pulang, sebelum adik-adik kembali beraktivitas, maka arahkan hati adik-adik kepada Tuhan dan terimalah berkat daripada Tuhan menyertai adik-adik semua. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.